Aloha. I met Garrett in Hawaii. We have a good time, Garrett, right? Kita benar-benar nikmati udara yang sangat sejuk. Jangan iri ya. Wah, luar biasa sekali. Waktu saya melihat kesembuhan itu terjadi, Tuhan itu luar biasa, amin saudara. Tuhan itu sanggup melakukan. Waktu saya ketemu orang tua itu, orang itu tua jalannya itu pelan-pelan, saya bilang, "Sir, you want to be prayed for?" Mau diberdoakan. Dia nggak ladenin saya, dia langsung masuk ke tenda itu. Saya bilang, "Takut, pray for him." So the group pray for him, and then suddenly dia bisa melihat. Amazing, right? Kalau Tuhan lakukan di luar, berarti setiap daripada kita itu diberi kuasa untuk mendorkan. Nah, hari ini sebelum kita memulai sermon, saya juga berdoa kalau Tuhan juga bisa melakukan di dalam gereja ini, amin saudara. Memang kita ada healing room, kalau saudara ingin didoakan lebih lanjut lagi, saudara boleh ke healing room. Tapi saya berdoa setiap kali saya mau khotbah, saya berdoa kepada Roh Kudus. Partner saya, teman saya, Tuhan saya selalu setia dia. Saya katakan, apa yang ingin kau lakukan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Dan sepertinya saya diingatkan beberapa kali dengan Roh Kudus bahwa apa yang telah saya terima melalui doa dari Pastor Patrick Kidley. Saya ingin mendoakan kepada saudara yang mempunyai problem di dengkul, di knee problem, saudara ada problem apapun yang di dengkul ini, saudara hari ini Tuhan akan sembuhkan. Ada juga yang muscle-nya, urat-uratnya tegang, stiffness ini susah digerakkan, aduh kenapa nggak bisa digerakkan, stiffness ini. Atau di belakang, di mana, kalau di kaki, kram, suka kram, Tuhan akan lakukan saudara. And berikutnya, ini sering kali saya dapat satu discernment ya, word of knowledge mengenai stomach. Di banyak orang mungkin kurang jaga pencernaan ya, sering kali mengalami stomach problem, suka enek, suka mau muntah, suka kalau hamil ya it's okay ya mau muntah ya. Suka mau muntah, pokoknya karena ada asid atau acid reflux, pokoknya yang problem dengan stomach. Nah, ini 3 hal yang saya dapat pada minggu pagi hari ini. Tapi bagi saudara yang sakit, saudara juga bisa imanin. Ada saudara yang sakit, saudara boleh saudara angkat tangan, kita mau lihat supaya hari ini kita mau lakukan perkara-perkara Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo saudara yang lain bisa lihat sebelah kiri kanan saudara. Saudara boleh maju, letakkan tangan saudara, lehen kepada yang sakit. Ayo yang oke, lehen. Yang dekat sini lehen, semua jangan takut-takut lehen, ya, lehennya secara jauh boleh. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih apa yang kau lakukan di Walnut Family Festival. Dengan mata kepala sendiri saya melihat, the team melihat bagaimana perbuatan ajaibmu dalam orang yang buta, mata kanannya buta 100% dapat melihat dengan jelas. Ini bukan karena kekuatan kami atau kemampuan kami, karena kami tahu ini ada kuasa daripada Engkau, kuasa kesembuhan. Hari ini hamba berdoa Tuhan sesuai dengan apa yang kau berikan pewahyuan kepada hamba-Mu, pada mereka yang sakit saat ini, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus saat ini kami berdoa, kami yakini, kami percayakan bahwa di dalam nama Yesus kami katakan sembuh, sembuh.
Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang telah menanggung segala penderitaan. Dan dengan bilur-bilurnya kami telah disembuhkan. Oh, kami percaya saat ini Tuhan. Dan kami tahu kesembuhan sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara bisa gerakan tangan saudara yang sakit, atau kaki saudara yang sakit, atau perut saudara mulai rasakan. Karena saya percaya tangan Tuhan sudah menjamah saudara. Saya percaya Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya saudara. Haleluya. Oh haleluya. Saudara, hari ini saya akan membagikan satu firman yang benar-benar yang membuat hati saya agak trouble saudara. Ada dak-dik-duk, agak mulai trouble ya, ada terganggu gitu ya saudara ya. Mari kita doa dulu ya, kita mau mendengar firman ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah mau melihat kami jauh darinya. Tuhan yang selalu menyertai kami dan selalu bersama-sama dengan kami. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mendengar supaya firman itu melekat di hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Hari ini kami submit to you. Roh Kudus, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Katakan apa yang ingin kau katakan. Karena hari ini adalah hari engkau. Engkau yang berkarya, engkau yang akan mengatakan. Hambamu hanya engkau pakai mulutnya untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan isi daripada hati-Mu Tuhan. Karena engkau mengasihi umat-Mu dari dulu. Engkau mengasihi umat-Mu dengan segenap hatimu semuanya Tuhan, tanpa berkesudahan, tanpa kondisi. Karena itu kami percaya hari ini biar kami terbangun. Roh Kudus, urapi setiap telinga yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Dan kami percaya dengan firman ini kami akan selalu berjaga-jaga dan terus maju. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Nah, saudara, satu hari waktu saya sedang merenungkan firman Tuhan, saya sedang time alone with God, saya mendapat kata drift. Arti dalam bahasa Indonesia terhanyut. Kalau saudara naik kapal ya, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terhanyut. Terhanyutnya pelan-pelan saudara, pelan-pelan, and then keluar dari course-nya, keluar dari arahnya. Sehingga untuk kembalinya lagi kita harus benar-benar supaya kembalinya lagi itu nggak gampang saudara. Waktu saya selidiki kata drift ini di dalam firman Tuhan, saya dapati di buku Hebrew 2 ayat yang pertama. Di buku Hebrew 2 ayat yang pertama saya ambil dari Passion Translation. Di sini dikatakan, this is why it is so crucial that we be all the more engaged and attentive to the truth that we have heard, so that we do not drift off course. Ini terjemahannya saya dalam bahasa Indonesianya dari Passion Translation, bukannya dari terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. Di sini katakan ini sangat penting sekali. It is so crucial, penting sekali. Katakan penting sekali. Kalau dalam buku Ibrani dikatakan penting, ini penting saudara. Penting sekali kalau kita terlibat, artinya engage, ikut di dalam bagian. Dan lebih hati-hati dengan kebenaran yang kita sudah dengar. Sehingga kita tidak terhanyut. Nah, hal ini membuat saya berpikir lebih lanjut saudara. Membuat saya berpikir lebih lanjut dan saya mulai merenungkan dan saya merenung sejak awal 2021, sejak awal tahun dari 2021 ini, kita sudah melihat ada perubahan di dalam khotbah, di dalam yang membawakan khotbah saudara, mulai ada tema-temanya, ada fokus khotbah. Di awal pertama kita fokus di expectation, pengharapan.
Karena masa tahun 2020 sepertinya masa-masa yang kelam, masa yang tertutup dengan pandemik ini. Orang tinggal di rumah mungkin stres segala macam saudara. Dan kita itu dibawa Tuhan untuk mempunyai satu ekspektasi, mempunyai satu pengharapan melalui buku Yeremia 29 ayat 11. Apakah kita dalam fokus khotbah ini mempunyai ekspektasi? Saya percaya setiap daripada kita telah dibangun ya. Setelah itu kita bicara fokus mengenai doa. Setelah doa itu menjadi hal yang paling penting bagi umat Kristen. Dan saya melihat seringkali ya di gereja perkumpulan doa itu atau panggilan untuk berdoa itu kita ini kurang bersemangat saudara. Saya percaya hari ini saudara akan dibawa untuk supaya saudara bisa melihat kita itu perlu berdoa saudara. Amin saudara. Kita nggak bisa lagi kita pakai kekuatan kita, pakai perkataan kita. Kita mesti minta the higher level, yaitu Tuhan kita untuk berkarya saudara. Karena kehidupan di dunia ini tidak semakin baik saudara. And then revival, kebangunan rohani secara pribadi. Apakah kita mengalami kebangunan rohani? Setelah itu penginjilan, evangelism. Setelah itu local church. Saya ada di sini kayaknya. Ya, local church. And then pembentukan karakter, memberikan dengan sukacita, the joy of giving. Ini fokus khotbah di tahun 2021. Kenapa Tuhan mengingatkan saya ini, saudara semua ini? Waktu saya merenungkan lagi saudara apa yang telah dipersiapkan Tuhan, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Katakan kepada sebelah kiri, Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Tuhan tidak mau gerejanya lemah. Tuhan tidak mau gerejanya dipecah belahkan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia sedang mempersiapkan gerejanya. Nah saudara, dari semua khotbah-khotbah ini saudara, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana iblis bekerja. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan demikian. Ini Pastor Paul juga khotbahkan di dalam seri mengenai giving. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. The thief come only to steal and kill and destroy. I have come so that they may have life and may have it abundantly. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Nah saudara, dalam 1 tahun kita punya cuma 52 hari Minggu. Dalam 1 tahun kita cuma punya 52 hari Minggu. Berarti kalau kita dengan setia datang setiap hari Minggu atau mendengarkan di dalam YouTube atau di dalam online, kita cuma punya 52 hari Minggu. Di mana dalam 52 hari Minggu ini Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Amin saudara. Potong vacation. Berapa? Kalau nanti ada segala apa, bisa kurang lama-lama kita bisa cuman berkurang terus saudara. Cuman punya 52 minggu yang Tuhan mau persiapkan saudara. Nah saya mau mengajak saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau mempersiapkan dari kita semua saudara. Saudara semua akan dipersiapkan. Saudara akan dilengkapi. Saudara akan supaya saudara itu bisa mengalami terobosan dalam hidup saudara. Saudara, hidup sekarang ini sepertinya nggak segampang dulu ya saudara. Mau masuk restoran aja ditanya vaccination card. Nggak gampang seperti dulu saudara. Muka mesti selalu pakai mask. Nah saudara, kalau kita nggak siap,
bagaimana kita harus menghadapi masa-masa sukar. Mungkin ada beberapa orang mengatakan, wah kita di dalam Tuhan itu tidak akan mengalami masa sukar. Well, be real, di luar ini nggak gampang saudara. Kehidupan ini, iman saudara, kepercayaan saudara lagi akan dites saudara. Apakah saudara bisa pegang teguh firman Tuhan. Nah saudara, dengan hal yang sudah dipersiapkan ini saudara, apakah saudara di dalam kehidupan perjalanan hidup saudara di tahun 2021, apakah saudara mempunyai satu semangat karena ada pengharapan di depan saudara? Apakah saudara agak ragu? Ingat saudara, begitu saudara ragu akan pengharapan saudara, saudara sudah dicuri oleh iblis. Atau saudara sudah mulai, udahlah keadaan sudah begini, saudara sudah dicuri oleh iblis. Saudara, nggak usah ke gereja lagi, saudara sudah dicuri oleh iblis. Sebenarnya firman yang saudara akan dibagikan adalah untuk saudara dan saya, tapi karena saudara sudah tidak lagi ada gairah dengan pengharapan yang Tuhan akan berikan, saudara sudah dicuri. Doa, apakah doa penting bagi saudara? Betul kan? Penting. Apakah saudara doa setiap hari? Ini Tuhan sedang melengkapi bahwa saudara perlu berdoa. Apakah saudara bergabung dengan doa secara bersama? Secara bersama besar kuasanya saudara. 2 atau 3 di dalam Tuhan, Tuhan hadir. Apapun yang kami minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Apakah kita join doa bersama? Kalau saudara sudah berpikir doa nggak penting, saudara sudah dicuri oleh iblis. Saudara sudah dicuri. Karena doa adalah nafas daripada orang Kristen. Doa kita bertemu muka dengan Sang Pencipta. Doa kita berbicara kepada Sang Pencipta yang mempunyai bumi ini, langit dan bumi segala isinya, saudara. Nah, saudara, kebangunan rohani, apakah kita terbangun secara rohani? Kalau kita enggak terbangun secara rohani, saudara sudah dicuri oleh iblis. Ini bukan sekedar hanya fokus khotbah yang cuma timbul karena timbul di Pastor Paul. No, ini karena fokus-fokus ini didoakan oleh Pastor Paul secara quarter, didoakan pengharapan, doa, revival bangunan. Penginjilan, apakah saudara menginjil? Dikhotbahkan supaya kita bisa menginjil. Apakah saudara menginjil? Kalau saudara nggak menginjil, saudara sudah dicuri oleh iblis. Pengertian mengenai gereja lokal. Apakah saudara mempunyai komitmen terhadap gereja lokal? Apakah saudara tahu bahwa saudara sudah ditempatkan Tuhan di gereja ini? Saudara mempunyai komitmen. Apakah saudara mulai meragukan komitmen saudara? Saudara sudah dicuri oleh iblis. Pembentukan karakter, waktu saudara sedang dibentuk karakter saudara dan saudara menolak, saudara sudah dicuri. Dan bulan ini kita bicara mengenai the joy of giving. Saudara, saya mau berdoa kepada Tuhan supaya saudara tidak bisa dicuri, dibunuh atau dibinasakan oleh iblis, oleh pencuri. Karena Tuhan sudah datang, sudah memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Dia katakan, I have come, aku sudah datang dan memberikan hidup yang berkemenangan. Bukan lagi hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Tapi waktu kita lupa, kita telah dicuri oleh iblis. Pastor Paul mengatakan iblis pencuri itu enggak fair game. Artinya
Kalau kamu lemah pun kamu akan disikat habis. Nggak ada kasihan, oh kasihan dia lagi lemah, tunggu dulu dan nanti saya datang lagi. Forget it. Selama kamu lemah semakin ditekan, diinjek saudara. Tapi Tuhan telah datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Amin saudara. Nah saya hanya cuma mau mengingatkan, selama 10 bulan ini, apa yang telah dikhotbahkan, coba saudara renungkan kembali apa yang memberikan impact dalam hidup saudara dengan setiap tema, setiap fokus khotbah ini saudara. Sehingga saudara bisa melihat, wah at least saya bisa mengalami terobosan dalam pengharapan. Saya bisa berdoa, saya selalu berdoa. Saya mempunyai rohani, saya bangunan rohani, penginjilan, evangelism, gereja lokal, penginjilan. Berapa banyak orang di luar sana membutuhkan damainya Kristus. Waktu satu hari saya keluar dari gedung ini, di luar, tiba-tiba ada satu orang datang. Dia bilang, "Are you the pastor here?" Saya bilang, "Yeah, saya the pastor here. I need prayer. Saya nggak punya damai. Saya lagi down. Saya lagi nggak tahu what to do." Saya bilang, "Well, hanya ada satu damai yang harus kamu terima, yaitu damainya Kristus. Caranya kamu harus mengundang dia supaya damai dia memerintah atas." Dia katakan, "Saya mau." Waktu saya doakan, terima Tuhan Yesus, saya doakan, dan dia bilang begini, Mas. Saya tanya, "Apa yang kamu rasa?" "Mata saya seperti terbuka. Dan saya merasakan damai yang luar biasa." Saudara, ini semua ini untuk kita dipersiapkan dan harus kita lakukan. Nah saudara, harus kita lakukan. Nah mengenai gereja lokal, saudara, Tuhan menempatkan kita semua, baik saudara yang nonton di online, Tuhan menempatkan kita itu bukan secara kebetulan. Tuhan tempatkan di gereja ini karena Tuhan punya purpose, punya rencana dan rancangan untuk setiap daripada kita. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempunyai komitmen, mempunyai satu komitmen, dan kita punya kesetiaan untuk ikut berpartisipasi di dalam gereja lokal. Karena di gereja lokal inilah saudara akan dilengkapi, bertumbuhkan, ditugaskan untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saudara. Setelah itu pembentukan karakter saudara. Karakter kita ini perlu dibentuk. Seperti saya sendiri perlu dibentuk karakter. Karena gak ada yang sempurna seperti Kristus. Kita semua perlu dibentuk supaya kita menjadi seperti Kristus. Nah, memberi dengan sukacita, the joy of giving. Ini sudah dikhotbahkan 2 minggu berturut-turut. Dan ini minggu ketiga yang saya juga akan membagikan secara lebih ke arah memberi ya. Supaya saudara itu mempunyai proses mindset yang berbeda. Saudara, waktu Pastor Paul memberikan khotbah mengenai the joy of giving ini saudara, dia katakan saya khotbahkan ini supaya pola berpikir kita ini dirubah. Karena apa saudara? Pola berpikir ini hanya Roh Kudus yang akan bisa merubah saudara. Saudara harus izinkan Roh Kudus mengunload. Unload artinya untuk mengangkat semua pola berpikir kita yang lama, supaya pola pikir yang baru itu bisa masuk di dalam hati kita. Amin saudara. Nah saudara, di sini dikatakan judulnya, "Are you prepared? The joy of giving." Nah, saudara, apa itu mindset? Dalam bahasa Inggris ini, mindset itu a fixed mental attitude or disposition that predetermines a person's response to an interpretation of situation. A thought processes characteristic of an individual. Mindset itu pola pikir saudara. Sikap yang sudah ditetapkan atau watak seseorang yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam meresponi atau menginterpretasi sesuatu. Jadi kalau kita sudah mempunyai mindset, misalnya gini,
preconceived idea itu seperti mindset. Jadi waktu kita pergi ke gereja, kalau kita sudah mempunyai mindset, oh datang bakal disambut sama greeter, and then duduk ke gereja, and then praise and worship, announcement atau tithing and offering, announcement, khotbah, tutup, pulang. Itu preconceived idea, mindset yang sudah ditetapkan. Nah saudara, kalau setiap hari, setiap minggu kita mempunyai pemikiran yang demikian, kita nggak akan mengalami sesuatu saudara. Karena apa? Karena mind kita sudah set dan kita tidak izinkan Roh Kudus bekerja untuk kita saudara. Nah makanya daripada itu saudara, kalau datang ke gereja atau mendengarkan firman mempunyai satu sikap untuk menerima dan izinkan Roh Kudus untuk merubah mindset ini supaya kita itu bisa mengerti dan mendapatkan, sehingga kita bisa mendapat pewahyuan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tahu saudara, setiap firman itu punya maksud dan rencana untuk setiap daripada kita. Nah saudara, kalau kita mempunyai mindset yang keliru, itu akan menghambat apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk setiap daripada kita. Saudara ingat 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Pastor Paul ini khotbahkan yang tidak pernah terdengar dengan telinga kita, bahkan apa yang tidak ada di dalam pikiran kita, Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Nah saudara, masalahnya apakah pikiran kita ini siap menerima apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, atau kalau mata kita sudah melihat atau kita sudah mendengar. Ternyata karena mindset itu menutup mata kita, menutup telinga kita, menutup pikiran kita untuk menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Jadi saudara, saya percaya apa yang sudah dikhotbahkan ini yang tujuannya merubah mindset kita sehingga kita itu bisa menerima apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan itu bayangkan saudara ya, di Yohanes 9 Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Dia katakan orang yang buta lahir, dia katakan dosamu sudah diampunkan, pergilah. Ya, waktu itu Tuhan Yesus pakai tanah liat, pakai ludahnya taruh di mata anak orang yang buta dari lahir itu, suruh pergi ke kolam Siloam untuk menghapusnya. Dia pergi jalan, dia buka dan bisa melihat. Dia senang sekali, dia bersuka cita sekali, dia ketemu. Tapi orang Farisi itu nggak suka cita dengan kesembuhannya. Karena apa? Tuhan Yesus lakukan di hari Sabat. Di hari Sabat, dan waktu dia lakukan, yang difokuskan karena mindsetnya bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan sesuatu. Hanya mindsetnya apa? Di hari Sabat. Sehingga perbuatan ajaib, mujizatnya yang Tuhan Yesus lakukan itu cuma sekelas lewat. Oh ini orang gak boleh lakukan penyembuhan di hari Sabat. Orang yang lahir buta bisa melihat, itu satu perbuatan yang gak ada manusia bisa lakukan. I don't think dokter juga bisa lakukan. Tapi karena sudah ada mindset, mereka gak bisa melihat mujizatnya Tuhan. Yang dia pikirkan hanya hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Nah, saudara, waktu kita bicara mengenai giving, kalau mindsetnya kita udah bilang, wah itu bicara duit lagi. Wah itu bicara duit lagi. Gereja City Blessing bicara duit. Ingat saudara, saudara sudah dicuri iblis. Karena mindset saudara menghambat berkat saudara. Saudara, saya percaya Pastor Paul tidak akan takut bicara mengenai giving. Saya diminta disciple saya bilang, disciple saya ya, saya diminta mengajarkan about giving.
Terus saya pikir, oh oke. Saya ajarin mengenai giving, mengenai perpuluhan, mengenai persembahan khusus. Saya ajarin. Dia katakan demikian setelah saya ajarin. Herannya Pastor Tom, saya selalu pengen tahu mengenai giving, bagaimana kita memberi, tetapi di gereja-gereja sebelum yang saya attend, saya nggak pernah diajarin. Saya berterima kasih sekali sama Pastor Tom mengajarkan saya mengenai giving. Saya bilang, wow. Maka dari itu saudara, kita sebagai pastor tidak akan takut bicara mengenai giving. It's not for us, bukan untuk kita, tapi untuk saudara. Karena Tuhan mau memberkati saudara dengan berkelimpahan. Prinsip-prinsip firman Tuhan ini jelas saudara. Kalau saudara baca firman ini, Tuhan ini, saya akan bagikan firman Tuhan ini, sini jelas sekali supaya kita bisa cerna saudara. Karena saya percaya, saya ingat waktu, mungkin Pastor Paul pernah kasih ilustrasi. Kalau diberi, tangannya jangan begini, diberkati Tuhan. Nanti kalau dibuka sama Tuhan itu kayaknya sakit sekali. Udah lupa kalau berkatnya itu dari Tuhan gitu. Ayo berikan lagi kepada berkati orang lain. Aduh, Tuhan jangan Tuhan. Ini cuma cukup buat 1 bulan. Dibuka sakit. Begini saudara, biar terus mengalir. Amin saudara. Nah saudara, saya akan membagikan beberapa prinsip-prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. Nomor 1 adalah prinsip berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini bicara saudara, kalau diberkati jangan pelit. Katakan kepada kiri kanan, kalau diberkati jangan pelit. Kalau kamu diberi maka kamu memberi maka kamu akan diberi. Ada salah satu kesaksian dari Edwin Coles itu adalah bapak pria sejati ya. Dia katakan dia dalam bukunya dia berikan satu kesaksian anak rohaninya lulus dari college and graduate. Dia punya mentality bahwa dia pengen jadi poor, miskin. Karena dia melihat orang kaya itu banyakkan sama duit itu susah kasihnya. Selalu dipikirin gitu. Enggak semua ya. Jadi dia kerja, dia dapat duit, dia kasihin ke orang miskin. Dia kasihin ke. Herannya setiap kali dia kasihin ke orang miskin, dia dapat lebih banyak lagi. Dapat lebih banyak lagi, dia kasihin lagi, dia dapat lebih banyak lagi. Dia kasihin, dia dapat lebih banyak lagi. Sampai dia itu saya pikir, apa yang terjadi ya? Dia semakin dia dapat banyak, semakin dia berikan kepada orang miskin yang lebih banyak lagi. Dan di situ dia baru diingatkan prinsip firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Oh ternyata apa yang dia berikan itu Tuhan limpahkan kepada dia. Jadi dia mulai pola berpikirnya berbeda. Oh ternyata apa yang Tuhan berilah, dia berikan, dia diberkati lebih lagi saudara. Sehingga dia punya pola berpikir berbeda sekarang. Oh, ternyata kalau saya punya pemikiran poor, saya mungkin gak bisa memberi. Tapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan selalu memberi dan saya berikan kepada orang-orang miskin dan Tuhan limpahkan kembali kepada dia. Sehingga dia sekarang itu jadi milioner dan pemberi yang luar biasa saudara. Amin saudara. Ini prinsip. Jadi prinsip firman Tuhan ini gak berubah saudara. Saudara gak bisa mengatur-ngatur Tuhan. Saudara pelit, dapatnya juga pelit.
Benar kan? Ada orang yang sayang duit, duitnya hilang. Ini ini prinsip yang lebih satu lagi. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Coba dah saudara, kalau saudara lagi drive tiba-tiba berhenti di lampu merah. Di hati ini saudara mau memberi. Tapi mikir lagi, nanti orang ini pasti beli drug. Orang ini beli ini, orang ini beli ini. Saudara gak akan memberi akhirnya. Setelah itu saudara mikir, aduh kesian ya, nyesel ya gak memberi. Jadi pikiran saudara. Saya dulu begitu. Setiap kali mau memberi kepada orang itu saya pikir nanti dia, karena kan sering dengar orang itu beli apa segala macam itu. Akhirnya jadinya nggak memberi saudara. Saudara, waktu kita nggak memberi kita ada perasaan menyesal di sini, ada perasaan aduh kenapa ya nggak beri. Saya berubah pikiran, pokoknya saya mau memberi karena digerakkan Tuhan. Mau diapain duitnya itu urusan dia, karena udah milik dia gitu. Waktu saya memberi, udah milik dia. Ya saya punya pikirannya begitu. Ya kasih aja duit, udah terserah dia. Dia yang punya tanggung. Ini prinsip saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Benar kan? Kalau memberi kan kita enak saudara. Kalau menerima, jangan dong. Nggak enak nerimanya. Ini prinsip saudara. Prinsip berikutnya adalah bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Saudara, Tuhan ini jelas. Tuhan itu nggak jelas saudara. Dia katakan di buku Maleakhi 3 ayat 10 di sini mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Jadi ini prinsip saudara. Jadi ada dua persembahan, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Nah ini persembahan yang Tuhan ajarkan kepada setiap daripada kita. Amin saudara. Kayaknya semua tegang dah kalau ngomong memberi. Enggak, enggak. Tegang enggak semua? Enggak kan? Oke. Kalau enggak tegang, kita lanjutin nih. Nah, dua. Ada persembahan perpuluhan, persembahan khusus. Nah, persembahan perpuluhan ini adalah persembahan 1/10 dari apa yang kita dapat. Ini nggak bisa dirubah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru pun tetap nggak berubah, saudara. Harus kita lakukan. Nah, persembahan perpuluhan ini firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku Tuhan, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, mindset yang salah, pengertian salah bisa menutup tingkap-tingkap langit. Nah saudara, kenapa Tuhan mau mengatakan demikian? Bawalah persembahan perpuluhan Anda ke rumah Tuhan. Bukan ke pelayanan. Banyak orang mempunyai prinsip pola berpikir yang berbeda. 1/10 mendingan aku kasih orang-orang miskin. 1/10 aku kasih bantu pelayanan. Saudara, prinsip Tuhan ini gak berubah.
saudara harus bawa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Nggak bisa dirubah, saudara. Saudara nggak bisa pikir, ini bisa kita bagi-bagi ke sini 1/10. No, itu milik Tuhan. Saudara kasih 1/10 itu, saudara belum memberi. Saudara cuma pulangi apa yang menjadi milik Tuhan. Dikatakan, ujilah aku Tuhan, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Siapa di sini mau open heaven? Hah? Bawa persembahan perpuluhan Anda ke rumah Tuhan. Bagi saudara yang di rumah. Ini bukan untuk gereja loh, saudara. Pastor Paul mengatakan kita semua pastor terima gaji. Gaji. Saudara. Dan kita juga perpuluhan. Semua yang terima gaji, pastor, staf semua perpuluhan. Bawa ke rumah Tuhan. Jadi saudara, prinsip Tuhan ini tidak bisa dirubah. Tidak bisa dibagi-bagiin. Tidak bisa juga pikir, aduh kita mau bantu orang, bantu saudara. Karena kan Tuhan bilang saling mengasihi, kita bantu saudara melalui perpuluhan kita. Itu prinsip yang salah. Kalau saudara lakukan, saudara sudah dicuri iblis. Maka daripada itu, bulan ini khotbahnya harus merubah mindset. Coba pegang mindset sini, mindset pegang. Biar dirubah. Saudara, kenapa? Karena ini janji, prinsip ini janji Tuhan. Dia bilang, ujilah aku Tuhan, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu berkelimpahan. Berarti apa? Begitu kita bawa ke rumah, itu surga tingkap langit itu terbuka. Berkat sudah siap turun. Tapi saudara belum memberi. Betul atau benar? Karena saudara taat, saudara bawa ke rumah Tuhan, langit terbuka. Yang menentukan turun adalah saudara sendiri. Berkat itu turun. Nah, persembahan khusus saudara, itu adalah persembahan, salah satunya adalah penanaman benih. Di sini dikatakan firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7, camkanlah ini. Katakan, camkanlah ini. Ini kayak bahasa Hokkien, cam. Cam apa ya? Hah? Xiao bacang, jual bacang. Cia, pao. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini dia firman Tuhan. Di sini bukan perpuluhan. Perpuluhan milik Tuhan. Di sini adalah menabur. Nah, waktu menabur kita mesti punya hati yang sukacita. Tapi Tuhan mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Makanya
Waktu saya kasih kesaksian orang anak yang punya pemikirannya itu poor, dia memberi, karena memberinya banyak, dia dapatnya lebih banyak ya. Ini prinsip saudara. Tetapi bukan berarti saudara punya pemikiran, wah saya mau memberi banyak, saya mau dapetin banyak. Tapi hatinya kesel, nggak rela. Kalau saudara mempunyai hati yang kesel dan nggak rela, mendingan jangan memberi. Tuhan gak suka. Nah waktu saudara memberi dengan sukacita. Nggak paksaan. Di City Blessing kita nggak maksa saudara untuk memberi. Tapi kita mau saudara memberi dengan sukacita. Ingat saudara, waktu kita bawa perpuluhan ke rumah Tuhan, langit terbuka, berkat siap turun. Ini saudara yang saudara akan alamin kalau saudara lakukan. Tetapi ayat ke-8 saudara mengatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Enak gak? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berkecukupan dengan keuangan saudara, berkecukupan dengan sukacita saudara, berkecukupan dengan damai sejahtera saudara, kesehatan saudara, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berarti apa? Saudara akan melakukan kebajikan lebih lagi. Karena apa? Karena Allah melimpahkan kepada kita. Karena Allah memberikan kepada kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Enggak hanya sampai di situ, di ayat ke-10-nya dikatakan demikian saudara. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Bagi kalau saudara semua sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, berarti saudara semua adalah penabur. Benar atau betul? Penabur. Karena apa? Karena saudara diberkati lebih dari cukup. Di sini katakan, dan roti untuk dimakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Berarti kebutuhan saudara sehari-hari sudah dicukupkan. Saya nggak pernah dengar anak-anak Tuhan di sini kelaparan. Saya nggak pernah dengar anak-anak Tuhan di sini di rumahnya nggak ada makanan. Kalau lihat kulkasnya selalu penuh. Saya jarang sekali melihat anak-anak Tuhan di sini kulkas cuma punya satu di rumah. Pasti di garasi ada kulkas lagi. Pasti ada bakso. Jadi udah banyak di kulkas, udah ada 2 kulkas, ada yang 3 kulkas, ada yang ada beli freezer lagi, ditaruh di luar, ditaruh makanan lagi. Jadi saudara sudah berkecukupan untuk makan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Benih yang ini mesti ditabur saudara. Dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sehingga benih-benih yang kamu tanam itu menumbuhkan buah-buah kebenaran. Yaitu kamu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur bagi Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara,
Ingat, yang memberkati saudara itu Tuhan. Bukan karena saudara kerja keras, dapat duit. Akhirnya duitnya hilang juga. Saudara tahu, ini prinsip firman Tuhan, prinsipnya Tuhan. Nggak bisa dirubah-rubah. Kalau saudara sudah diberikan kecukupan, sudah punya kulkas satu aja sudah cukup, nggak habis dimakan makanan yang di dalam kulkas. Saudara beli lagi satu kulkas untuk di garage, 2 kulkas, padahal tinggal cuman berdua aja. Berempat lah sama. Dan masih sisa. Saudara harus belajar untuk memberi pada orang-orang. Saudara, nah waktu menabur benih ini, saudara harus menabur benih di tanah yang subur. Saudara, siapa di sini? Saya selalu mengatakan demikian. Gereja kita ini gereja yang tanahnya subur. Benar nggak saudara? Benar atau betul? Benar atau betul? Saya bukan membanggakan diri ya. Tempat ini, kalau saudara berdiri di situ, saudara bisa melihat kota-kota. Pemandangannya saudara. Orang-orang kalau mau pergi ke hotel, ini saya pergi ke Hawaii, tinggal di hotel yang mau lihatnya ocean view. Katakan ocean view. Bayar saudara. Waikiki city view yang lihat tembok murah. Mau ocean view $50 satu malam tambah. Akhirnya dapat diskon $25. Ocean view. Saudara mau lihat city view, keluar depan sini dilihat. Diamond Bar, Pomona, City of Industry. Gereja kita ini gereja yang subur, saudara. Jadi saudara jangan pikir-pikir ke yang lain-lain. Nabur di sini. Supaya nanti ada gedung di sini buat anak-anak kita. Ayo saudara. Saudara akan apa? Dilipat gandakan. Saudara, dari gedung yang di Claremont. Dulu beli sekitar 400 ribuan lebih kali ya. Yang ini jutaan loh saudara. Dan sekarang udah free and clear lagi saudara. Berarti tanah ini subur gak? Oh Pastor Tom ngomong uang lagi. Anda sudah dicuri iblis kalau ngomong. Benar saudara. Begitu masuk di dalam pikiran saudara, saudara mulai punya keraguan-keraguan. Jangan izinkan iblis mencuri dari saudara. Mari kita tabur benih yang Tuhan sudah siapkan, berikan kepada kita. Dia katakan, yang menyediakan benih bagi penabur. Di sini semua penabur kan? Penabur kan? Nah saudara, harus tahu menabur di mana. Ini adalah kesempatan bagi saudara untuk menabur di tanah yang subur. Amin saudara. Mari kita berdiri. Music team bisa maju. Haleluya. Mari kita berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hamba-Mu hanya sanggup menyampaikan firman, tapi Engkaulah yang akan merubah pola berpikir kami, supaya kami tahu apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Tuhan sudah sediakan benih bagi kami untuk ditabur. Dan kami percaya keberadaan kami di gereja ini bukan secara kebetulan, karena Tuhanlah yang menempatkan kami di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami, Tuhan akan berkati kami, Tuhan akan melipatkan gandakan kami pada saat kami menabur di tanah yang subur ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudara kita sembah Dia.
Kirapata sakaralana sikiralana. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau telah berkati kami lebih daripada cukup. Bahkan berkelimpahan. Sehingga Engkau jadikan kami agen berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, keberadaan kami di gereja ini supaya kami bisa terus menjadi berkat. Karena kami tahu kami telah ditempatkan di gereja yang subur. Tanahnya subur. Tanah yang akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Sehingga anak-anak Tuhan di tempat ini bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Setiap umat yang percaya katakan amin.